Selamat malam, kerabat Lampung Kultur sekalian. Kita sedang berada di Sanggar Garden Story dalam acara Sepanggu. Acara ini akan menampilkan 5 nomor pertunjukan tari. Bagaimana pertunjukan itu berlangsung? Mari kita saksikan. Bakalan selama ini, dan mohon maaf atas keterbatasan tempatnya. Oke, terima kasih kawan-kawan Lampung Kultur. Ya, tadi kami dari Sepanggu, khususnya karya saya adalah Sau proses hampir 3 bulanan yang intensnya, tapi perjalanan itu adalah kembali lagi dengan si 3 penari itu sendiri. Ya, Sau itu adalah atau, karena kita bicara tentang rohani dan atau duniawi. Nah, atau di sana kita gambarkan adalah ruang nafsu yang menginstruksi segala sesuatu kehidupan kita. Begitu. Ya, kalau bicara tentang metode, sebenarnya kami dari Sau sendiri menggunakan metode lebih cenderung kepada bagaimana dan siapa itu didiri, tapi instruksinya segala sesuatu itu digerakkan oleh si ruang nafsu tadi. Nah, kalau harapan mengenai Sepanggu itu sendiri, sebenarnya kami hanya ingin bagaimana kita di Lampung ada ruang-ruang yang lebih intens, ada ruang-ruang yang lebih oke lagi untuk sebuah kehidupan kesenian, dan mudah-mudahan ini bukan hanya basa-basi kami, untuk kami berbagi apa yang kami bisa. Ya, kalau bicara tentang tari, kalau menurut saya tari adalah sebuah jalur kehidupan untuk Diantori. Kebahagiaan, suka duka, perjalanan kehidupan Diantori sampai akhir hayat. Itulah tari menurut Diantori. Ya.
berlima, tapi bisa teman-teman tari lainnya. Kemudian tadi aku mempresentasikan tari, tapi masih dalam karya masih proses, belum menjadi utuh. Karyanya berjudul Sebangun Tiga Sudut. Nah, kemudian prosesnya itu kita mulai dari bulan Agustus, dari proses pikir, kemudian proses ketubuhan, kemudian kita bongkar lagi, kemudian kita eksplorasi lagi, itu dari Agustus sampai Maret. Ya, Sebangun Tiga Sudut itu terinspirasi dari struktur masyarakat Lampung, khususnya Pepadun. Jadi awalnya itu struktur masyarakat Lampung kan salah satunya adalah organisasi biner. Kemudian setelah organisasi biner ada lagi Tugu Tiga Batu. Nah, dari Tugu Tiga Batu itu disitu ada konsep seruas 3 buku, 3 genap 2 ganjil. Nah, konsep itu kami eksplorasi untuk kami. Kemudian kami menemui beberapa kata kunci seperti harmonisasi, kemudian ada TKND, kemudian keberdayaan, adaptasi, keseimbangan, kemudian kata kunci tersebut yang kami eksplorasi ke dalam tubuh kami dan kami presentasikan malam ini. Khusus saya ya, tidak selalu, tapi beberapa tahun belakangan saya suka dengan beberapa hal yang bukan berbau tradisi, tapi bersumber dari rumah saya sendiri, karena itu jadi pengenalan buat diri saya sendiri, saya siapa, saya dari mana, yang kayak gitu. Jadi itu jadi sumber saya untuk mengenal siapa saya. Jadi beberapa karya dari tradisi saya. Jadi kalau misalnya untuk di Indonesia, aku nggak bilang koreografer ya, aku bilang seniman yang menginspirasi aku itu ada Mas Nindi Tio dari Jogja, kemudian ada Mbak Melati Suryodarmo dari Solo, kemudian ada Kak Iswandi dari Lampung sendiri, kemudian untuk di luar negerinya ada Marina, ada Jerome Bell, kemudian ada Esa Jackson, jadi masih banyak lagi sih sebenarnya. Harapan aku buat Sepanggung bisa terus berjalan. Jadi Sepanggung itu satunya kami berlima, untuk siapa aja. Jadi aku berharap teman-teman tari di Lampung bisa menggunakan Sepanggung sebagai ajang silaturahmi dan berproses. Netapio, netapio, netapio. Marinara Wilaketo. Bangunlah, karena saat sadar kau tak tahu apa-apa selain lupa menyimpan ingatan. Sudahi mimpi kalian tentang terciptanya tatanan kehidupan yang tenang, karena hidup nggak tenang-tenang banget. Tapi kenapa tak ada yang menjual bintang? Aku lagi bicara sama siapa ya? Apakah kalian penyair yang bilang sate jadi bintang? Atau seorang filsuf yang sedang bermain poker? Bahayanya bahasa. Aku sudah mengurangi berbicara untuk kepentingan surga. Hajo malu, hajo malu, hajo malu. Karyanya judulnya itu 1 sampai 8. 1 ditambah 1 sama dengan 8. Itu hasil dari bagaimana kami mendengarkan sebenarnya. Jadi konsepnya setiap proses dari awal sampai kemarin itu kita nggak pernah namanya sama, kita selalu beda buat karyanya, dan kita punya prinsip bahwa setiap hari latihan itu adalah pentas, baik dari kostum maupun
karyanya, kemudian kesiapan penarinya. Tentu saja semua itu saya lakukan adanya latihan dulu ya sebelumnya. Latihan itu saya nggak membuat koreografi, yang satu gini itu enggak, tapi lebih kepada metode improvisasi. Jadi saya punya pengalaman tentang metode improvisasi yang saya pelajari waktu di Amerika selama 1 bulan. Nah, metode improvisasi itu yang saya coba tuangkan dan saya kembangkan sudah di sini saya bawa terus. Akhirnya saya coba lagi untuk penari-penari di Lampung lah. Kira-kira mungkin nggak sih metode improvisasi atau bentuk-bentuk di luar tradisi yang mereka itu bisa membaur di sini, bisa jadi. Nah, alhamdulillah kalau menurut saya secara pribadi itu jadi. Karena karya satu ditambah sama dengan 8 ini juga sebenarnya tidak sepenuhnya diciptakan untuk penonton dalam artian ditangani atau mendapatkan kata pujian itu enggak, tapi lebih kepada penari itu sendiri. Penari mendapatkan situasinya, penari mendapatkan pengetahuannya, penari mendapatkan pengalamannya juga, metode ini juga bisa diteruskan kembali di ruang-ruang mereka. Itu sih harapan saya gitu. Makanya apapun yang disajikan di setiap pelatihan pementasan kami itu saya anggap itu adalah karya mereka sendiri gitu. Dan tanggung jawab mereka habisnya apa. Kalau metode improvisasi itu kurang lebih ada 5 metode improvisasi yang saya kasih. Kemudian proses dari tiap metode itu prosesnya memakan waktu kurang lebih 2 bulan ya. 2 bulan itu juga masih saya bilang masih di lapisan dasar gitu. Karena yang saya pahami improvisasi adalah teknik yang cukup tinggi gitu untuk improvisasi oleh seorang penari khususnya atau aktor atau segala disiplin seni. Karena improvisasi sudah melibatkan sesuatu yang dibalik teknis lagi gitu. Sudah ada pemaknaan, sudah ada memahami. Nah, di situ prosesnya masih belum sebenarnya mereka, tapi pelan-pelan saya ajarkan dan akhirnya mereka bisa memaknai apa itu gerak, apa itu kalimat, apa itu tujuan. Ini akhirnya apa yang ingin disampaikan itu apa yang dibutuhkan oleh panggung itu gitu. Jadi nggak memperkosa panggung buat saya gitu atau memperkosa karya itu. Karena kan di ruangan ini nih, saya dapat ruang ini. Beberapa kali saya menonton pertunjukan di Garden Story, saya rasa ruang ini cukup menjebak gitu, satu arah, kemudian tidak ada satu konsep atau satu kesadaran untuk membongkar ruang ini secara imajiner gitu. Nah, di situ saya berusaha untuk membangun itu gitu, bagaimana cermin saya masukkan untuk bisa membangun satu imaginasi tertentu, kemudian arah hadap yang mungkin saya rubah, emosi kedekatan penonton, dan itu pun harus disadari oleh penari gitu. Bagaimana menangkap, bagaimana memarking bentuk tubuh penonton, emosi yang hadir, kemudian apa yang akan dijawab oleh tubuh itu. Jadi ada terima dan kasihnya kayak gitu. Nah, ini sini sih yang prosesnya. Kalau di Indonesia banyak yang menjadi panutan saya. Salah satunya kayak Mas Besar Widodo, guru saya, Besar Widodo dari Yogyakarta. Kemudian ya banyak guru-guru saya yang lain kayak Pak Miloto dan lain-lain. Kalau di luar itu saya lebih cenderung ke Denis Brenner, kemudian ada Marina Abramovic, kemudian ada komunitas dari Australia juga, saya lupa namanya. Kemudian dari Prancis, beberapa komunitas, kemudian ada Pivot dari USA juga. Tapi lebih cenderung saya menyukai adalah tahapannya, bukan pada bentuk penyajiannya. Jadi saya coba, misalkan kayak Besar Widodo misalnya, saya menjadi guru saya, yang saya itu adalah bukan bentuk tariannya atau apa yang diajarkan pada saya, tapi justru bagaimana dia mencapai tahapan-tahapan sampai dia ke titik itu. Itu yang saya dahului gitu. Gimana caranya di umur sekian harus saya sampai segini, umur sekian harus sampai segini. Jadi saya tidak mengidolakan gitu untuk diri saya, tapi bagaimana membuat patokan atau pattern kepada mereka untuk diri saya. Karena kalau mengidolakan takutnya saya menjadi latah gitu. Tidak menjadi karakter. Itu pun masih saya coba ya, mencari karakter, warna itu masih saya coba dengan usaha supaya membuat patternnya gitu, patokannya. Itu sih. Masih banyak lain lah pokoknya idola mah. Ya kalau bagi saya dalam ruang karya lebih penting adalah proses ya, proses dan bagaimana sampai sekarang masih saya percaya bahwa tubuh itu adalah medium yang paling penting untuk diselesaikan terlebih dahulu sebelum wacana-wacana dibebankan ke situ gitu. Karena kalau wacana sudah terlalu banyak atau terlalu berat, terlalu cerewet katanya, kadang-kadang wahana tubuh itu kurang gitu, nggak seimbang, itu berat
berat banget karyanya, padahal bumbunya nggak selesai. Nah di sini saya mendasari bahwa apapun konsep maupun gagasanmu selesai dulu tubuhnya, tekniknya terutama. Gak akan mungkin dapat room, gak akan mungkin dapat isinya kalau bentuk gak kedapat gitu. Tapi kalau bentuk juga didapat kan ada tekniknya gitu. Jadi memang harus khatam dulu kayak gitu. Walaupun memang proses ini kan terus menerus kayak gitu ya. Nah gitu sih PR yang masih saya lanjutkan nanti ya. Sebenarnya harapan besar saya adalah sebenarnya hari malam ini sudah senang banget ya karena ada penonton yang banyak banget penonton yang saya nggak tahu. Dan akhirnya saya berkenalan. Dan harapan saya sebenarnya banyak panggung-panggung lain yang hidup lagi gitu. Tidak hanya di Garden Story sendiri, tapi ada panggung lainnya yang jelas lebih terbuka menerima kebaruan, tidak kaku, atau bisa memaklumi lah atau membiasi teman-teman yang masih muda yang pengen bereksperimen tidak langsung diputuskan gitu. Jadi dihantarkan, ditengahkan gitu. Supaya mereka berani berekspresi dulu. Beda nggak apa-apa. Saya percaya mereka tidak merusak namanya tradisi, tapi mereka justru menambahkan sesuatu karena ada perubahan dalam zaman ini gitu. Nah saya harapkan terutama kepada penarik saya satu teman jangan takut berekspresi. Buat ruang dimanapun karena apa yang sudah ada di sini itu sebenarnya ruang semua. Tidak harus panggung secara rapi, bersih, ada keramik, ada tembok, ada lampu. Dimanapun bisa kita berekspresi. Dan di situ memang tugas kita mau nggak mau sebagai katanya seniman, yang produktif ya berat juga mengambil kata-kata itu. Jadi harapan saya sekali lagi semoga ada panggung-panggung lain yang akan hidup berdampingan. Untuk aku ini merupakan sebuah capaian bagaimana pada akhirnya aku memikirkan bentuk tariku yang sekarang berdasarkan pengalaman, hasil diskusi, bacaan, dan juga pengamatan terhadap tari itu sendiri. Untuk aku sebenarnya adalah karya yang relate terhadap perjalanan hidup. Kalau aku boleh nostalgia hampir 8 tahun terakhir, aku banyak memaknai hidupku melalui karya-karya. Apabila ada suatu pertanyaan hidup atau ada suatu kegelisahan, aku biasanya menemukan jawabannya lewat berkarya. Karena aku percaya progres dalam berkarya itu kurang lebih dapat menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan hidupku.
empiris sebagai tema karya. Jadi untuk aku, kalau teman-teman sempat menyaksikan, itu adalah apa yang kupertanyakan atas hidupku sekarang. Berkat proses dan progresnya, aku menemukan jawabannya, dan jawabannya itulah yang kutampilkan pada malam ini. Yang jelas beda banget secara pengkaryaan, secara historical karya, Sembah Batin dan dengan Siga Pungutan. Siga Pungutan beda banget. Siga Pungutan adalah tari persembahan yang lebih dahulu ada di Lampung sebagai tari persembahan. Kalau tari Sembah Batin itu adalah tari persembahan khas Lampung Barat yang baru saja diciptakan 10 tahunan terakhir lah kurang lebih. Mungkin 10 tahun atau mungkin bisa lebih atau kurang. Yang jelas itu memang beda, tapi sama-sama tari persembahan. Kenapa Tutur Batin dan Sembah Batin? Karena kedua lagu, kedua tarian tersebut sangat dekat dengan aku. Tari Sembah Batin sering kubawakan sebagai materi tarian di sanggar, dan Tutur Batin adalah lagu yang sering kudengarkan beberapa waktu. Dan menurut aku Sembah Batin dan Tutur Batin dua-duanya menggambarkan apa yang sedang ada di batin aku khususnya. Kedua-duanya memiliki makna kata dan juga makna harfiah yang berarti buat aku. Aku nggak punya harapan banyak. Sepanggung ini lahir karena kami berlima memiliki histori yang hampir sama. Kami pernah kuliah di kota yang sama, memiliki kerinduan atas panggung yang sama, memiliki angan dapat menampilkan karya di satu panggung secara bersama-sama. Karena selama ini kami nggak pernah berlima-limanya bisa kesempatan satu panggung. Harapan ke depan, semoga spiritnya yang bisa dibaca. Tidak harus sepanggungnya, tapi spirit untuk menampilkannya yang semoga terbaca. Jadi buat siapapun yang merindukan sesuatu, obatnya cuma satu kalau rindu, yaitu ketemu. Kalau rindu pentas, ya pentas. Kalau rindu sama orang, ya ketemuin orangnya. Dan buat kamu yang rindu berkesenian, maka berkesenianlah. Sepanggung hadir karena rindu itu. Asik.
20 bla bla bla. Kenapa 20? Karena memang dari teori yang aku gunakan mencoba mengambil statement tentang 20 karakter manusia. Kemudian aku coba hadirkan di atas panggung performance itu juga 20 orang. Kenapa bla bla bla? Karena ini belum selesai. Jadi mau apa nantinya? Mau bla bla bagaimana? Itu kurang lebih begitu. Proses kita latihan untuk karya ini, aku belum bisa bilang ini karya proses ini begitu maksimal karena memang begitu lama. Tapi secara eksplorasi dengan metode eksplorasi yang aku gunakan itu adalah menjadi kegiatan rutin kami, kegiatan rutin aku sama teman-teman di laboratorium itu. Untuk seminggu itu kita ada 2-3 kali sesempat waktunya teman-teman. Kita adakan itu terus. Jadi ya dibilang proses cepat tidak juga, dibilang lama juga enggak juga. Jadi masih pada fase yang sedang-sedang saja lah, kurang lebih begitu. Melihat situasi di sekitar, kemudian juga aku tuh orangnya suka mengamati, dan orangnya juga orangnya suka mengamati. Kami mencoba membaca situasi pada saat ini. Di mana banyak orang dengan banyak karakter itu kadang-kadang lupa bagaimana harus bersikap di depan orang lain. Dalam karya ini sebenarnya aku ingin mencoba memunculkan kesadaran buat diriku sendiri pribadi terutama gitu, bahwa bagaimana sebetulnya kita harus bisa menempatkan diri, bersikap, kemudian ketika bersikap itu mendahulukan nurani daripada ego, supaya ya kami berharap, mungkin terlalu muluk harapan kami berdua, tapi kami berharap mudah-mudahan dengan kami bersikap atau kita semua bersikap mendahulukan nurani, hal-hal baik akan hadir di sekitar kita. Hal-hal buruk itu akan menjauh, hal-hal buruk akan berkurang. Itu sebetulnya yang ingin kami capai lah kurang lebih. Kalau teorinya Pak Kunkam, itu teori yang dia gunakan tahun 1930 pada tua. Kalau untuk teknik butohnya, aku menyerap dari seluruh tokoh-tokoh. Kenapa seluruh, gak cuma satu? Karena menurutku mereka punya satu keunikan. Ada butoh yang memang keras, ada yang lembut, ada yang mungkin juga mengalun dan sebagainya. Dan itu yang aku coba munculkan. Menurutku itu tepat dengan apa yang ingin aku hadirkan. Bahwa karakter tidak hanya satu, maka butoh yang aku coba olah pun tidak hanya satu. Dan itu aku bebaskan ke teman-teman untuk bisa mengeksplor dirinya, memilih teori butoh mana yang mereka ingin pakai, karena memang sifatnya adalah jujur, yang menghadirkan kejujuran baik dari teman-teman yang bertugas maupun aku. Karena aku pribadi pun tidak ingin menjadikan teman-teman yang berada dalam proses itu boneka yang cuma kalau aku suruh ke kanan, aku suruh ke kiri. Mereka gitu dalam proses eksplorasi di studio juga di laboratoriumku, aku pun membebaskan mereka untuk memilih mana yang nyaman bagi mereka. Karya ini tuh kurang lebih kita 2-3 minggu, sangat singkat sebetulnya untuk karya ini. Tapi kalau untuk proses eksplorasi yang dilakukan oleh teman-teman, memang itu kontinu sudah menjadi rutinitas. Harapan aku sih ke depannya tentu saja event apapun itu tidak hanya di wilayah event sepanggung, mudah-mudahan bisa menjadi sebuah event atau wadah yang memberikan energi positif buat teman-teman, memberikan semangat untuk teman-teman terus berkarya, apapun bentuk karyanya, membuat teman-teman tidak takut untuk menyuarakan apa yang ingin mereka suarakan lewat karya, dan membuat teman-teman untuk bisa mengekspresikan dirinya dalam kondisi apapun, bahkan kondisi terburuk sekalipun, karya adalah ruang positif yang bisa kita miliki. Mewarnai Lampung lebih baik. Mungkin Jadi intinya pesan dan kesan itu terinspirasi karena saya juga seorang penari calon lebih tepatnya. Jadi ketika kita menonton pertunjukan seperti ini, diri saya tergugah dan terinspirasi untuk bisa nggak sih saya seperti mereka. Harapan Isna, sepanggung ini bisa menjadi wadah untuk para seniman menaruh sebagai wadah intinya untuk para karya-karya yang dicetuskan di Lampung ini, dan semoga sepanggung ini bisa keluar Lampung juga.
pertama kali saya baru lihat pertunjukan semacam ini. Yang jelas banyak sekali pertunjukan tari yang menginspirasi ya, terutama bagi penari pemula seperti kami. Harapannya pertunjukan seperti ini akan diadakan secara berkala dan terus-menerus untuk kemajuan kebudayaan Lampung. Oke, kalau untuk saya ini sangat bagus sih kalau berkala. Untuk saya pribadi sebagai penari pemula, tentu kami yang notabene sangat minim pengetahuan tentang tari yang seperti tadi itu sangat membutuhkan seperti mentor-mentor atau bisa berbagilah ke kami sebagai penari-penari pemula. Harapannya semoga kegiatan sepanggung seperti malam ini itu bisa diselenggarakan di sudut Lampung mana saja. Ya, kalau dari aku sebagai salah satu penari pemula, keren banget untuk hari ini, sepanggung keren. Semoga sepanggung bisa tampil di mana aja, bisa berkarya, berbagi karyanya dengan para penari dimanapun dia berada. Yang pasti sepanggung keren aja, best. Demikian tadi acara sepanggung yang diadakan di Garden Story yang mempresentasikan 5 nomor pertunjukan tari. Semoga acara ini bisa memperkaya hasanah tari di Lampung dan Indonesia. Lampung Kultur 2021.